masuk ke kedua dari akhir Twilight. Masih tungkunya ya. Ini kalau itu pakai listrik, model batubaranya adalah pembentukan karena memerlukan pemanasan besar dan panas yang tinggi ya. Yang besar. Wah, biasanya untuk pakai listrik besar ya, banyak besar itu bukan lagi bahan kemarin kita adalah tungku masing-masing jenis tungku sebenarnya cara pembakaran. Ini lebih ke untuk tenaga listrik seperti simulasi kemarin, dia mirip seperti gas. Dia sudah dihancurkan jadi bubuk, dia sudah kering, dia akan Pak, maaf Pak, suara Pak Yandi hilang-hilangan Pak. Putus-putus Pak. Bro, udah putus-putus Pak. Oke Pak, udah Pak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dari pembakaran yang digunakan di pembangkit listrik. Kemarin sebenarnya untuk semua jenis pembakaran ya, ada yang hanya di batubara yang ditaruh, ada yang digerakkan, ada yang pembakaran PLTU adalah dengan menggunakan batubara yang sudah dijadikan bumbu, sehingga dia mirip dengan pembakaran cair atau gas. Itu sumbernya dari padat, dan dia sudah dibentuk itu lebih mudah untuk membakar. Jadi dalam pembakaran itu semakin halus dan semakin kering ya, itu akan cepat terbakar dan panasnya akan lebih bagus dan sisa pembakarnya lebih sedikit. Nah, tapi kelemahannya juga dari bahan bubuk ini adalah untuk membuat sebelum dia jadi bahan bakar, jadi yang dibakar ya, masih mentahnya menjadi bubuk. Nah, dia juga akan menghasilkan ya debu, abu gitu ya. Nah, kita menjadikan itu dia akan menghasilkan efek lainnya seperti abu dan debu. Setelah dibakar, dia juga akan dapat abu dan debu sama asap gitu ya. Jadi dia, tetapi untuk pembakarannya jauh lebih bagus dan efektif dan apa namanya kontinuitasnya ya, keberlangsungannya itu tidak turun naik seperti bahan bakar padat lainnya, seperti yang butiran yang kemarin ya. Nah, ini ada dua cara sistem langsung. Nah, ini resiko apanya lebih sederhana ya, cuman dia kelemahannya ya tidak ada umpan balik dari bubuk batubara itu apa pas sudah cukup kecil atau besar, pokoknya setelah dihancurkan langsung dibakar. Ini sistem tengah, ini baru dia ada umpan baliknya seperti yang kemarin. Contoh yang kemarin juga ada, jika butirannya atau diameternya masih terlalu besar akan dikembalikan untuk dihancurkan. Nah, ini yang langsung ya. Jadi dari raw material bahan mentahnya ya,
Yang ini bahan mentah yang sudah dari penyimpanan dalam ya. Nah, juga ada penyimpanan di luar kemarin kan, yang ditumbukin aja tanahnya gitu ya. Kemudian yang material yang sudah dimasukkan ke tanah di dalam gudang. Nah, kemudian masuk ke feeder pengumpan ya. Nah di sini campur dengan udara panas untuk menghilangkan air tadi yang mengurangi air. Nah baru dihancurkan di sini dulu. Nah dihancurkan sini apapun hasilnya dikirim ke sini lewat fan ya, lewat tiup udara masuk ke tungku ke bandar ya. Itu nanti ada lagi di sini campuran udara karena nanti pembakaran itu adalah bahan bakar dan udara. Nah di sini pokoknya hasil milling ini atau penggilingan ini menjadikan bubuk ini ya apapun dia akan dimasukkan sini. Jika sesuai dengan ini ya bakar juga, kalau tidak sesuai ya kita masuk sini sehingga nanti pembakaran akan kurang efektif karena butirannya lebih besar, diameternya besar, nanti dia tidak langsung jadi api, jadi abu lanjut bawah. Tapi ini lebih murah, jadi hanya satu jalur saja ya, jalur penggilingan. Nah, di sini dia penggilingan yang ini agak jauh dari tungku biasanya ya, karena nanti ini nggak saling mengganggu. Kalau tungku kan panas nanti. Sehingga di sini nanti dia digiling baru dikirimkan. Kan nanti hasil penggilingan bagus ya, hasil bagus. Kalau kurang bagus ya, nanti dia juga tetap dikirimkan. Jadi keuntungannya itu sederhana ya, murah. Kemudian kontrolnya langsung ke penggilingannya dari bubuk. Kemudian juga sistem transportasi atau distribusinya itu juga sederhana. Nah, kemudian kalau sistem tengah, dia hasilnya tidak langsung dikontrol lagi, dicek lagi. Ya, sama ini dari raw materialnya, jadi sama. Dia masuk di pengering dulu ya, sebelum masuk ini pengeringan. Tadi kan langsung udara masuk, langsung masuk ke udara sini, udara panas. Dan nanti dia akan dibuang sini uapnya, uap air daripada batu bara. Baru digiling, udah kering nanti baru digiling. Nah di sini biasanya di penggilingan sama dengan yang tadi juga itu biasanya sudah ada pemisah material-material yang dari metal ya, pakai magnet gitu loh. Dan nanti yang magnetnya yang dari metal akan tersaring baru dikirim batu bara. Cuma di sini besaran batu baranya yang tidak terkontrol. Nah, kalau ini sama, dimilingnya juga sama, sampai sedikit dikering, apalagi sih ya pengeringnya lebih ketat lagi dibandingkan dari atas. Ini kan hanya udara panas langsung masuk sini gitu kan. Nah, kalau di sini dia lebih kering. Baru udara yang sisanya dibuang ke sini ya. Tadi kan langsung tercampur di sini. Baru masuk ke penggilingan. Di penggilingan tidak langsung ke tungku atau ke burner pembakar ya. Tapi dimasukin dulu ke kontrolnya di sini, separatornya yang pakai putaran ya, ini diputar. Sehingga kalau yang putaran itu dia yang besar akan balik. Yang besar dia akan balik ke dibalikan. Jadi diameternya yang besar, yang dimasuk ke bawah. Besar, maka diputar ya. Kalau tidak diputar, yang besarnya duluan yang jatuh. Putar, sehingga dia akan kembalikan supaya digiling ulang. Nah, sama pengirimannya lewat darah ya. Kipas. Diputar, baru setelah masuk itu baru masuk ke peyor, dia di jalan dia lagi ke tempat penyimpanan feeder keduanya ya. Nah, baru dicampur dia dengan udara panas lagi. Makanya besar peyor. Ini jadi bubuk ya, bubuk udara panas lagi. Jadi 2 kali udara panasnya. Nah, baru masuk ke pembakar, baru masuk juga nanti udara panas. Jadi berapa kali udara panasnya. Yang masih mentah, kemudian yang sudah jadi bubuk, kemudian akan masuk atau waktu dicampur dia dengan udara yang waktu mau disemprotkan atau dispray ke dalam tubuh. 3 kali pemanasan. Berbeda dengan yang tadi, makanya sistemnya sederhana. Panasnya setidaknya udara panas ini sekali, dan uapnya juga nggak dibuang khusus, healing, langsung udara panas. Di sini 3 kali. Udah material
awalnya dulu sebelum digiling dipanaskan dulu di udara dibuat sehingga dia kering. Sehingga di penggilingan ini tidak lagi ada unsur-unsur air gitu ya. Sehingga dia lebih mudah halus. Itu pun masih dikontrol dengan separator pembagi ini, separator pembagi. Jadi yang besar akan dikembalikan dulu diameter yang lebih besar dari yang disyaratkan ya. Nah, ini baru masuk ke bawah. Penyaringan di sini. Nah, kemudian baru masuk ke feeder lagi, ke feeder, cuman bukan feeder dari raw material ya, tapi sudah material yang sudah jadi bubuk. Nah, baru masuk ke tungku campur lagi udara panas. Ini sudah kering, ditambah lagi pembakaran jauh lebih sempurna. Tetapi sistem ini ya dari blok diagram akan kelihatan kan bahwa ini sistemnya lebih kompleks, peralatannya lebih banyak sehingga memerlukan biaya yang lebih besar untuk pembubukannya dan juga memerlukan energi yang lebih banyak. Tetapi hasilnya adalah bubuk yang jauh lebih kering dan lebih halus. Sehingga pembakaran akan lebih sempurna dibandingkan yang tadi ya. Sehingga jumlah abu itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sistem langsung. Ini pasti lebih mahal ya. Lebih stabil dari tempat karena dia jumlah ukurannya hampir seragam dengan dasar sama. Dan masih ada cadangan tadi. Nah, cadangan sini kan dari feeder. Kalau tadi kan langsung apa yang dapat langsung dikirim. Kan? Sini kirim sini. Tidak ada cadangannya di sini doang ya. Di material mentah ya. Ini cadangannya ada di material mentah dan di yang sudah jadi bubuk. Nah sini ya. Dikirim sesuai dengan kebutuhan berapa kapasitas pembakaran. Nah, hitungannya. Dari 4 tidak terlalu berpengaruh. Teman dari kerugiannya biaya lebih mahal ya. Biaya lebih mahal, sistem software lebih rumit ya. Membutuhkan lebih banyak ruang dan juga pasti energi yang lebih besar. Tapi hasilnya jauh lebih bagus. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu ya. Nah, kita maunya hasilnya lebih bagus atau nanti kita boros di batu baranya yang harusnya jadi panas, jadi abu gitu ya, karena dia ukuran besar jatuh bukan langsung kebakar. Kalau dia meski udah kebakar itu akan lebih besar. Kalau udah jatuh ke tungku udah jadi abu dia. Panas dapat cuma sangat kecil ya. Kemudian penggilingan tadi karena ukurannya besar ya dalam tonan nanti kapasitasnya karena untuk pembangkit tenaga listrik skala besar ya tonan ukurannya besar ya. Nah, itu tentu dari jumlah yang sama kalau kualitas batu baranya lebih bagus tentu hasilnya akan lebih jumlahnya lebih sedikit. Biasanya sebelum masuk itu sudah dicek ya batu bara kualitas berapa. Ini kehalusannya ya. Terus kalau tidak nanti dia kalau terlalu besar ya dia nggak langsung terbakar di udara, jatuh dulu ke bawah karena berat kan pasti dia jatuhnya ke bawah. Nah, baru terbakar ke bawah ya. Agak apinya daripada panas. Oh, pedanya nggak ada. Kemudian kerjanya juga harus tenang, tapi tidak mungkin terlalu lama menghancurkan ya. Batu bara dihancurkan pasti ada suara, tapi ini harus diredam. Karena tidak kita ingat pembangkit listrik kalau tenaga uap itu biasanya juga tidak terlalu jauh ya dari pemukiman dan sebagainya. Kemudian ini yang susah, konsumsi daya rendah, maunya seperti itu. Tapi dalam namanya menghancurkan gitu kan pasti dia lebih besar. Kemudian kipas segala macam. Nah, inilah energi yang tugas kalian itu nanti yang membuat pembangkit energi salah satunya ya kalau PTU ya ini adalah pengurang dari yang energi yang dihasilkan. Karena untuk bahan bakarnya saja dia sudah membutuhkan energi pertama untuk menghancurkannya, untuk mendistribusikan masih dalam keadaan material asli atau raw materialnya atau yang sudah jadi bubuk. Kemudian untuk menghaluskannya, untuk mengeringkannya itu semua energi ya. Kemudian juga nanti setelah ini belum distribusi air pendingin sama nanti udah kalau uap nggak perlu ya dia karena tekanan tinggi dia akan jalan sendiri. Tapi kalau nanti air pendingin itu harus didistribusikan. Apakah pendingin tungku? Ada lagi pendingin kondensor ya. Nah, kemudian biaya penggilingan harus
lebih rendah ya, karena semakin tinggi dia tadi ya, kalau lebih rendah berarti kan kualitasnya juga akan rendah. Nah, ini kan idealnya nih, harus tenang, konsumsi rendah, biaya penjualnya rendah, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau rendah ya kualitasnya juga akan rendah. Sebenarnya apa? Tungku juga memerlukan banyak, sehingga nanti boros di bahan bakar. Tapi kalau dia akan lebih halus, ini yang halusannya. Kita ingin kehalusan yang tinggi, tapi biaya rendah yang mungkin. Tapi ini diusahakan biaya rendah, konsumsi minyaknya lebih rendah. Ya. Jadi kalau untuk yang sama, umpamanya kehalusannya kasar dengan yang halus, pasti biayanya lebih tinggi, energinya lebih tinggi, mungkin lebih rendah. Apalagi tadi yang sistem tengah dan sistem langsung tadi udah kelihatan kan, bahwa tidak mungkin pasti dia yang sistem tengah itu akan lebih memerlukan biaya yang lebih mahal, konsumsi energi lebih tinggi, gitu. Tapi hasilnya lebih halus. Tapi kalau yang langsung tadi ya kehalusannya ya nggak bisa terjamin, tapi biayanya lebih rendah. Kan? Bisa kita semuanya kita ambil. Yang peralatan sistem terpusat, nanti ada nih dari tungkunya, ini sama dari atas sampai ke apa ya, ke penyimpanan dalam ya. Yang di luar ya. Nah, di sini dia mulai dihancurkan ya. Tadi kan di satu tempat, lalu dipisah unsur-unsur metal atau besi ini dipisah. Sudah nanti dia meledak itu ya. Bahaya itu dan operator. Baru dikeringkan lagi. Terus sini juga dikeringkan tadi ya. Kalau nggak dikeringkan di sini dia hanya dibubur dan nanti campur air. Dikering sebelum digiling, dan juga dikering. Setelah jadi digilingan, dipisah dengan magnet-magnet, apanya unsur logamnya, kemudian baru nanti diperiksa lagi. Nah, baru masuk ke bunker. Nah, di sini dia terpisah. Ini yang terpusat nih ya, bahwa dia ada skala itu ukurannya ya, ukurannya masing-masing tungku ukurannya sendiri dan pembubukannya sendiri. Di sini dia gabung. Nah, perbedaannya. Kalau sistem ini dulu masing-masing skalanya sendiri. Jadi tungku ini ya tidak saling berhubungan. Kalau ini ada rusak, yang tungku ini tetap jalan. Skalanya ini yang rusak 2 nih, kayak tetap jalan, yang 2 yang berhenti. Tapi nanti pembubukannya di sini yang rusak, itu tetap jalan. Cuman ini boros kan, masing-masing tungku satu. Skalanya adalah ukurannya setelah dibuat tadi magnetnya ya ukuran. Kalau dia bisa dikembalikan ke sehingga yang masuk ke pembubukannya sudah halus seragam lah ya. Sistemnya masing-masing dia berdiri sendiri. Kalau ini dia tidak saling mengganggu, ini ada yang rusak yang lain tetap. Nah kalau di sini dia terpusat ininya masing-masing digabung semua, baru nanti di feedernya dipisah. Ini skalanya total ya, untuk semua tungku digunakan di sini. Bakarnya, tungku satu tungku ini pembakaran campuran udara dan bahan bakar ya. Nah, sini penskalaannya atau untuk ukurannya masing-masing digabung. Kemudian setelah ini baru dia pembubukan ya, haluskan lagi. Nah, besar kembali lagi, ini kan? Bukan balik lagi, skala lagi, pulang lagi, sama. Cuman ini digabung. Kemudian ini sentral minyak tengah tadi, ini baru feeder cadangan dulu kan, tempat sebelum masuk ke burner atau pembakar. Pembakarnya. Kemudian spray di sini, semprotkan bahan bakar dan udara panas ya, bakar. Nah, ini masing-masing punya keunggulan. Di sini dia tidak saling mengganggu, tapi banyak diperlukan masih lebih mahal, tapi tungku tidak mati secara total. Nah, kalau di sini ya, ada 2 yang rusak. Kalau ini salah satu rusak, udah 3 tungku, 3 pembakar, burner nanti tidak kerja. Ini burnernya bisa mati. Nah, tidak saling mengganggu. Kalau ada yang rusak, dia tetap jalan. Tentu kapasitasnya akan turun ya, dari 3 nanti pembakar nanti menjadi 1 atau 2. Nah, kalau sini dia ya
satu rusak ya mati tiga-tiganya. Keuntungannya ya hanya satu untuk keseluruhan. Dan ini juga ada keuntungannya lagi adalah ada untuk cadangan. Di sini supaya lebih terjamin. Tapi biayanya ini lebih mahal. Tambahannya. Kalau untuk perskala besar ini lebih mahal. Masing-masing dia dibagi. Cuma ukurannya kecil kan. Jadi tidak saling gabung. Ini digabung. Jadi kalau rusak satu ya dia ke bawahnya mandek. Kalau sini enggak, rusak yang di sini ya ini kalau jalan ya tetap jalan. Jadi tergantung nanti kebutuhan daripada pembangkitnya ya. Pembakarnya tadi burner juga kan. Di sini yang akan menyemprotkan ya. Seperti juga kita pembakaran gas ya, ke burnernya. Nah, itu baru dihubungkan ke boiler. Nah, ini biasanya pembakarnya ini perbedaannya itu terutama adalah pada kecepatan pencampuran udara dan batu bara. Turbulensi itu dia. Turbulensi itu perputaran angin ya. Kalau kamu lihat angin kayak angin puting beliung atau turbulensi itu salah satu jenis. Cuman kalau diameternya kecil, nah, turbulensi itu lebih besar ya. Dia berputar karena disemprot. Nah, sehingga dia akan ke atas. Ya, kalau puting beliung itu larinya ke atas kan ke bawah, ke atas. Karena boilernya itu di atas. Nah, sifat dari panas juga begitu. Nah, kalau panas dia akan tarik ke atas. Sehingga nanti akan membakar tungku. Nah, ke bawah akan terjadi abu sama tumbuhnya nanti. Nah, ini jenis batu baranya. Ini beberapa batu bara ya. Jenisnya dengan atau beberapa jenis batu bara. Itu menius ya. Bakar berputar, sedang batu bara volatile itu rendah, kadarnya rendah untuk pembakar dengan api yang panjang. Yang banyak digunakan untuk pembangkit putar apa yang panas apinya ya. Dan syaratnya ya ideal lagi ya. Jadi harus dapat mencampur batu bara dan udara sama. Pembakaran itu terjadi lalu jika ada bahan bakar dan udara. Nah, pembakaran itu optimal, makanya udara yang masuk ke burner tadi adalah udara panas. Jadi akan lebih tinggi ya. Nah, untuk memanas udara tentu ada energi lagi kan. Jadi sebelum kita dapat energi gerak dari energi kita kan sebelum gerak energi uap itu kita sudah mengeluarkan energi yang banyak dulu. Menghancurkannya, mengangkatnya, menghancurkannya, mendistribusikannya, memanaskannya, itu sudah energi semua baru. Mau jadi api pun dia tidak perlu panas. Itu tercampur baru jadi tumpunya nanti panasnya akan sangat kayak pembakaran dengan gas. Kemudian harus dengan campuran yang tepat atau proporsinya yang tepat. Banyak bahan bakar atau batu bara yang sedikit juga akan rugi, pemanasan tidak akan maksimal. Kita rugi batu bara tidak terbakar semuanya, jadi abu yang banyak. Kebalikannya juga begitu, udaranya yang banyak, batu bara sedikit, itu batu baranya habis kebakar, cuman kualitas pembakarannya akan kurang, banyak anginnya. Nah, makanya proporsinya yang tepat. Masing-masing nanti jenis akan berbeda. Makanya dia batu bara itu akan diatur ya, ini ya pasokan udara. Itu sama juga dengan nanti pembakaran dalam ya. Kita diesel dan bensin nanti akan kita pelajari. Dia harus tepat campuran udara. Dapatkan pembakaran yang bagus. Yang bagus artinya panasnya dapat maksimal, sisa pembakarnya lebih sedikit. Sehingga nanti asap dan abunya lebih sedikit. Nah, semakin banyak asapnya berarti pembakaran ada masalah di tungku. Nanti lihat di cerobong. Ya, kemarin kan ada dua, satu cerobong asap, satu cerobong udara air ya. Lalu udara yang air itu adalah dari udara panas yang didinginkan, panas didinginkan. Kan yang cerobongnya lebih tinggi lagi, yang kecil tapi tinggi dia itu adalah pembakaran bahan bakar. Nah, semakin pekat dia berarti ada terjadi pembakaran yang tidak sempurna.
Ini masalahnya ada di tungkunya, proporsi udara dan bakarnya yang kurang bagus, tungkunya yang sudah penuh tapi nggak dikeluarin atau masih banyak sisanya, atau jenis atau apanya kekeringannya kurang, atau emang jenis bahan bakarnya yang kualitas rendah, itu akan menyebabkan asap yang tebal. Nah itu fungsi dari penyaring akan keras kerjaannya ya, karena tidak boleh langsung dilepas ke udara. Udara itu harus pada suhu sekian, kemudian ppm istilahnya, part per bagian itu ya, ppm istilahnya. Ukurannya itu harus sesuai, tidak nanti pemakaiannya akan kena tegur dari pemerintah misalnya ya, ada. Makanya kontrol itu lebih besar dia. Makanya dia di depan yang diinikan, pengolahan batu baranya yang dikontrol. Nah, kecuali kalau batu bara sudah bagus, tapi kok asapnya banyak, pasti ada masalah dengan tungku. Kita harus cek apakah tungkunya sudah banyak yang ininya ada kehalang-halang gitu ya, sama abu, sisa-sisa abu, debu, sama tar gitu ya, tar yang kayak apa namanya, aspal gitu ya, bakar. Atau proporsi pembagian udara dan bahan bakarnya kurang pas, akan kelihatan langsung. Kemudian ini juga bentuk api, dia harus ininya ke atas, jangan banyak samping, pasti ada ke samping juga ya. Sebenarnya rugi-ruginya nanti. Karena nanti yang dipanaskan di tungku itu tidak semuanya memanaskan bola lava ya. Dinding tungku juga akan dipanaskan. Itu rugi-rugi. Dan karena tungku dinding juga panas, nanti dinding dan luar harus didinginkan supaya tidak mengganggu apa kerja. Nah, ini tadi dia. Jika udara sekunder tadi diberikan dalam jumlah yang besar, ya, terlalu banyak, bisa mendinginkan campuran tadi. Pembakaran dari sedikit. Kalau terlalu sedikit, ya, bahan bakarnya tidak terbakar semua. Karena jenis tadi bakar mobil mirip lah. Nah, ujungnya disepaikan. Materialnya ada feeder tadi, kemudian pembubukan, kontrol ya. Nah, kalau dikirim, campur lagi dengan udara panas sedikit. Panas itu berapa tingkat? Lalu di sini disemprot. Ini ada kayak apa namanya bahan bakar cair. Semprot abu atau apa ya, bubuk tadi kayak tepung, disemprot pakai udara kan udah kayak debu aja gitu kebakar. Material itu. Nah, juga nanti kalau di energi terbarukan ya, untuk membuat gas dari biomasa seperti itu, dikeringkan dan dihaluskan. Jadi mudah terbakar, akan dapat gasnya. Ini jadi gas dia ya, makanya mudah terbakar. Gas. Sudah jadi gas. Ini ada campuran udaranya yang pas. Kalau terbesar, rugi, kalau kecil juga rugi. Ini jenis-jenis dari pembakaran tadi. Long flame ini yang lebih tinggi apa bola apinya ya. Siklon berputar, tangensial dan sudut gitu ya. Boilernya datar di atas. Semuanya ini adalah bahan bakar bubuk ya. Tidak bisa yang berupa butiran-butiran. Butiran jatuh ke bawah. Pembakarannya di sini. Nah, ini karena bubuk itu bakar udara, bakarnya di udara. Atau ini bawah alas bakar di udara. Gas lah atas ujungnya. Karena nanti kalau minyak juga seperti itu, jadi kan di spray juga, ya, kayak uap bakar, bakarnya di udara, bukan jatuh ke bawah untuk dibakar. Beberapa jenis ya, yang sudah tadi. Itu nanti tergantung dari kapasitas yang boilernya berapa. Sudutnya di spray ya. Hanya satu. Itu beberapa jenis. Yang kebanyakan ini sama yang ini mirip ini sama yang itu batu bara atau pembangkit listrik. Tapi namanya
namanya untuk boiler itu macam-macam nanti kan, ya ada yang untuk pengering, gitu ya. Pengering di tekanan nggak terlalu, yang penting dia udaranya panas saja. Kemudian ini lebih menghemat biaya pembubukannya ya. Kemudian debunya lebih berkurang. Ya. Kemudian abu ya, nah, abu tadi ya harus dalam bentuk cair ya. Nah, mungkin dia ke ininya nanti punya ketebangan nih kan, karena panas. Cairkan, cuman masalah kalau dicairkannya untuk pengangkutannya dia akan lebih susah kan. Biasanya nanti diendapkan lagi, airnya disalurkan lagi, baru dia bahan tadi lebih mudah dibuat produk air. Ini dia debunya tidak terlalu banyak seperti dia waktu kering. Nah, pertamanya dia dikeringkan, setelah jadi abu juga dicairkan untuk memudahkan pengeluaran dari tungku dan pengangkutan. Jadi biasanya tidak dibuang, digunakan untuk campuran material lain. Beberapa tadi. Jadi dari satu tungku tadi itu akan didapatkan nanti pemanas beberapa pemanas, bukan hanya boiler, pemanas economizer, pemanas udara pra ya sebelum masuk. Jadi luar dipanaskan. Baru boiler. Dari tungku itu banyak pemanas. Nah, nanti setelah dari boiler ini nggak langsung uap itu dikirim ke turbin, harus dipanaskan lagi, menghilangkan unsur air dan menambah tekanan. Karena di sini dia bukan panasnya saja yang begitu, ada tekanannya karena dia harus memutar ya. Sehingga dia pada turbin itu sudah seperti gas dia, gas yang bakar, panas dan bertekanan tinggi. Setelah boiler dipanaskan lagi. Sebelum ini dipanaskan, setelahnya dipanaskan. Nah, di ujungnya nanti didinginkan lagi. Nah, di tungkunya ada pendingin ya, sekeliling tungku. Nanti orang bisa kebakar nanti kalau tidak ada. Nah, ini sebenarnya dari satu sisi menambah energi kan. Ini kan pendingin itu airnya air yang mengalir. Panas dikeluarin lagi, masuk air dingin lagi. Panas, kalau air panas dia nanti mendidih di dalam. Nah, ini di tungkunya ya, bukan di boiler. Boiler di sini. Boilernya memang nggak perlu dingin kan, jadi dengan tungkunya. Kan, sehingga nanti orang bekerja karena nanti kan mengambil abu, segala macamnya kan harus dekat ke tungku. Nah, itu jadi dekat. Ini ada energi yang terbuang sebenarnya kan, tapi ini untuk keamanan orang dan keamanan tungku. Karena juga ada batas tungkunya, ada batas. Jadi perlu didinginkan. Sama juga nanti di diesel, sudah padahal semakin tinggi panas akan semakin bagus energi yang didapatkan. Sama juga di sini, panas energi yang bagus. Tapi kan materialnya ada batas. Kemudian juga orang bekerja di sekitar dia kan nanti ada juga perlu didinginkan. Bagian luarnya, lapangnya tetap yang hilang. Yang tadi cycle yang berputar ya, ini yang paling banyak diputarkan. Atas panas aksial secara suhu ya, seperti tabung air yang dia bukan kayak CR itu ya, dia banyak kayak pipa-pipa spiral. Karena semakin kecil diameter pipanya itu akan semakin cepat terjadi uap. Nah, begitu juga. Nah, ini kan coba aja kalau kamu memanaskan air kan, kalau ininya pemainnya tekonya kecil dengan yang besar itu kan beda. Nah, ini banyak dia pipa-pipa kecil nanti yang air sehingga cepat baru dia masuk ke boiler yang besar. Sehingga air yang di dalam akan mudah. Tapi walaupun seperti itu dia kerjanya 24 jam. Karena dari dingin menjadi waktu memerlukan waktu. Jadi banyak dipakai pipa halus. Nanti ada beberapa jenis ya. Tapi yang untuk pembangkit itu banyak menggunakan. Lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian dia terpisah ya dari boilernya sehingga dan pemanasnya yang kena langsung dia boiler di atas tidak langsung. Itu perbaikan dan untuk dan daya tahannya juga. Iya. Ini yang dari awal ini ya. Ini batu baranya ya, dipakai conveyor kemarin kan, kemudian baru dihancurkan. Sini sebelum dihancurkan ini dipanaskan dulu darah apa airnya baru masuk
lagi, ya. Sudah dihancurkan ini. Ini belum bisa masuk ke ini, penghancuran di sini masih berupa butiran ya. Sini tersebut masih raw. Terus ini sudah dihancurkan, mayor lagi. Kalau dikejar masuk ke tadi, baru dihancurkan lagi di sini. Sebelum masuk baru di second diputar kipas. Udah kejar panas. Ini dia sisa tempat sisa makanan. Nah, nanti ada yang balik tadi ya. Yang ukurannya tadi. Jadi gas yang keluar dari tungku tadi itu ukurannya 20 mikron ya. Berarti 20 dikali 10 pangkat minus 6 atau 20 dibagi 1 juta meter ya. Mili aja kamu nih, mili kan, mililiter itu dia 1 itu dibagi 1000. Lihat aja per meteran itu bagi 1000. Dapat itu berkali 20. Karena dia 20 per 1000. Nah, ukuran harus kan? Sehingga dia udah seperti asap aja ya. Ukurannya kecil, debu lah dia. Nah, debu kering, bahan bakarnya panas akan mudah terbakar. Kemudian boiler pembakar seklan yang berputar tadi, yang berputar bukan boilernya ya, pembakarannya yang berputar ya, api pembakarannya. Jadi variasi beban cepat dapat dilakukan karena dia yang dibakar itu adalah pipa-pipa yang kecil ya, pipa ada air. Kemudian hampir lebih dari separuhnya waktu baru dibakar dalam bentuk cairan. Dan nanti apinya dapat dipindahkan. Cairkan dulu disimpan. Cair. Cair itu dia lebih mudah untuk bawahnya, tapi kan nanti harus diendapkan dulu ya supaya kering. Bisa airnya, kalau dibawa dengan airnya kan rugi. Untuk apa air dibawa? Karena airnya bisa digunakan lagi untuk membuat abu tadi menjadi endapan lagi. Jadi bisa digunakan dan ada yang juga untuk pabrik besi tertentu, jenis tertentu ya. Sehingga nanti abu atau debu yang bertumpangan akan. Tapi air itu kan panas kan, abu yang panas. Nah ini dinding air, ini untuk keamanan ya daripada tungku dari dinding air. Sehingga tungku bagian luarnya tidak terlalu panas. Dinding air ya. Nah, terlindung ya. Nah, ini adalah tabung sama dengan yang cuma lebih kecil lagi dia airnya sirkulasi. Tabung yang di boiler pemanas tadi juga bersirkulasi. Jadi yang panas naik ke atas, yang dingin turun ke bawah, berputar terus. Ini yang setelah panas dia keluar, mirip dengan kondensor ya, karena fungsinya mendinginkan. Cuma ini tidak mendinginkan uap, tapi dia mendinginkan tungku dinding dan airnya berputar ya. Nah, karena berputar pasti dia punya pompa ya, tidak mungkin tanpa pompa dia berputar. Nah, kemudian kalau di sini tadi yang ditunggu tadi ya, ditunggu tadi di sini pipa-pipa ini dia tidak perlu pompa karena nanti yang kena panas nanti dia bersih ke atas. Semakin panas dia berat jenisnya akan rendah akan ke atas. Yang dingin dia akan lebih dingin turun sehingga dia berputarnya secara otomatis. Tapi kalau untuk pendingin tungku mau dia harus didorong oleh pakai pompa. Pompa air yang dingin masuk ke selang-selang dari besi tadi yang di dinding dari tungku. Ini kan panas sama tungku kan, panas. Jadi dia dialirkan lagi keluar. Yang dingin masuk lagi, keluar lagi sirkulasi. Itu perlu pompa. Jadi keuntungannya ya banyak sebenarnya keuntungannya. Ini pelindungan ya. Tidak rusak, orang tidak terganggu, tidak mencelakai orang.
kemudian juga menghindari erosi dari bahan api dan spasi kurang. Kemudian kapasitas penguapan boiler akan meningkat karena tungkunya lebih terjaga. Ini dia pipa-pipa besi ya, yang banyak di sekeliling. Nah, ini isinya air. Nah, kalau isi air dingin, sininya kan dingin kan. Nah, karena tungku panas, maka dialirkan, dialirkan air panasnya masuk lagi air. Alirkan radiator lah. Radiator kalau ya pakai sirkulasi. Untuk mendinginkannya ya ada air dari danau, dari sungai gitu ya. Karena di skalanya besar. Jadi dia tidak menyiram ke sini, tidak terbuang, airnya tetap terpakai. Jadi setelah dingin air kembalikan lagi. Beberapa tungku. Nah, mirip juga dia nanti dengan kondensor. Cuma kondensor di sini itu adalah uap. Masuk pipa yang dingin airnya, jadi uap jadi cair. Di sini dia lengket ke tungku. Nah, jadi konvensinya ini yang dingin ke tungku akan tungkunya lebih, bagian luarnya akan lebih ada. Nah, ini yang susah. Pembuang abu ini termasuk susah karena dia ringan, mudah penerbangan. Nah, dari bahan bakar yang dibakar tadi yang sudah kita jadikan bubuk tadi ya, nah, bubuknya juga sebagian hilang ya, terbang karena ringan kan. Sekitar 10-20%-nya akan menjadi abu. Ini tergantung daripada kualitas pengeringannya, diameternya gitu ya. Halusnya semakin kering, produksi abunya pasti akan dengan jenis yang sama ya. Nah, kalau jenisnya lebih bagus, tentu dia akan apinya akan lebih banyak jadi api daripada panas. Ini pengaruh cukup besar kan. Dari 10 ton tadi masuk ya, dari sekitar 2 tonan akan menjadi. Nah, itu harus dibuang. Kalau nggak tukunya penuh nggak bisa jadi lagi pembakaran, angin nggak ada masuk. Ini yang harus dibuang dan diambil. Mungkin dong didinginkan dulu, mati nanti boiler kan, dingin boiler. Jadi diambil dalam bentuk panas. Makanya ada yang tadi langsung disiram pakai air sehingga dia ada yang mulai mengalir kan. Ada juga yang diambil abunya langsung. Nah, bereaksi langsung itu abunya ya. Jadi dia harus diambil tungku yang masih dalam keadaan nyala ya. Nah, kemudian dari pembakaran itu, nah itu tidak semuanya bahan bakar itu berupa gas yang aman, ada juga gas yang beracun, gitu ya. Dan nanti dia karbon monoksida itu ada di sini yang berbahaya, pembakaran pembakaran padat ini ya. Nah, untuk penanganan abunya. Nah, kalau pembakaran cair sama gas itu kita tinggal gas buang itu bisa kita ini ke atas gitu ya, karena dia hanya menjadi asap semua. Hampir semua ya, karena yang unsur lainnya kecil. Kalau pembakaran bahan bakar padat ini ya pasti ada unsur abunya. Nah, yang abu itu nanti juga ada, kan dia yang terbang itu bercampur dengan gas beracun. Yang asapnya tetap ada ya, asapnya ini tambahannya abunya. Gas-gas beracun itu yang makanya pakai ada sensor biasanya ya, mengontrol ini gas apa saja, aman nggak untuk bekerja dan untuk lingkungan gitu ya. Itu juga yang pembuangan asap tetap dicek karena pembakaran. Kalau umpamanya pembakaran gas dan itu nggak jelas, ini saja. Nah, pembuangan bahan bakar padat itu tetap bara, itu unsur-unsur gas macam-macam itu lebih banyak. Karena tergantung tempat ininya ya. Kalau bahan bakar gas atau cair kan itu sudah diproses dikilang. Minyak ya. Proses pasti yang dihasilkan pasti unsur tertentu saja. Itu tetap ada monoksidanya itu kan racun. Itu sudah ketahuan. Tapi kalau batu bara tidak ada proses. Hilang minyak atau gas. Dan bakal muntah batu bara itu. Prosesnya hanya paling menghilangkan unsur-unsur logam tadi kan. Gasnya tidak. Maka gasnya setelah pembakaran baru itu difilter. Ya, gas yang beracun itu tidak. Nah, begitu juga dengan gas-gas yang diambil dari biomasa seperti tempat sampah. Tidak semua gas itu bisa digunakan untuk bahan bakar, dibakar. Karena nanti dia ada unsur-unsur juga yang beracun.
dipisah. Baru dimasukkan ke pembakaran gas. Boleh. Karena yang di bahan bakar buang sampah itu kan bercampur macam-macam sampah. Kecuali seperti di beberapa negara, walaupun itu dia tidak semua, seperti di Jepang tentu. Itu sampah mereka itu dari rumah sudah ketahuan, sudah dipisah sama sampah kering. Nah, keringnya itu bisa di recycle atau tidak, unsur organik atau tidak, sudah dipisah. Dan di rumah masing-masing ya, sudah dipisah tuh tempat-tempat sampahnya bagi yang rumah. Kemudian juga yang membawanya juga dibedakan, hari Senin dia bawa sampah apa, hari Selasa dia bawa sampah apa, berbeda. Sehingga nanti itu tempat sampah akan membawa sesuai dengan masing yang dibawa. Nah, sedangkan di Indonesia sebagian sudah ada yang dipisah seperti itu. Ada sampah organik, non-organik, sampah kering, sampah basah gitu kan. Tetapi bus atau truknya yang membawa sampah sama, ya digabung aja, ya sama aja bohong. Lagi dari pisah-pisah, ini sampah organik, ini sampah non-organik, ini sampah bisa di recycle, ini tidak. Tapi truk pembawanya satu lagi, dia campur lagi. Itulah yang dibedakan atau tempat penyimpanan sampah di Indonesia banyak. Nah, di Surabaya sudah mulai dia, walaupun bukan dari hilirnya ya, di hulunya, di tempat penyimpanan sampah itu, sampah dari sortir. Mana nih yang bisa recycle? Itu dia menggunakan tenaga manusia banyak kan. Kemudian sampah yang itu bisa, mana yang jadi bisa dijadikan itu listrik, nanti sampahnya mana yang organik, mana yang harus recycle, mana yang berbahaya. Tempat besar selain sebagian besar mau dicampur lagi. Karena sudah ada di tempat awalnya dipisah-pisah. Banyak di kantor benar. Bahkan ada pinggir jalan sudah dipisah, ada tempat sampah organik, dari tuliskan hijau, yang merah, yang kuning, berbeda itu kan, yang kering, yang basah. Tetapi truk pembawanya kan satu, dia kecampur lagi. Dibuangnya ke tempat pembuangan, dibuang begitu aja, nggak dipisahkan. Akhirnya nanti di mana tempat itu ada penelitian kakak kelas kamu yang buat bahwa gas itu makin lama dengan jumlah yang sama ya tempatnya, makin lama makin berkurang. Ya, kenapa? Karena dicampur ke gas. Gas itu akan dijadikan bahan-bahan organik. Bahan organik tidak akan jadi gas, tetap aja dia jadi sampah. Sehingga ditambah terus itunya, yang bahan organiknya kan dicampur dengan bahan organik, makin lama tempat bahan organiknya makin berkurang. Sehingga total sampahnya sama, sedangkan gasnya berkurang. Karena makin banyak sampah non-organik yang tidak terurai. Nah, itu dia. Sampai di sini nanti ya, buang sampahnya. Kemudian penanganan abu ini termasuk yang susah, karena ini dengan panas ya. Makanya pasca pembakaran itu agak besar ya. Itu prestasi yang banyak. Karena peralatannya harus bagus, karena ambil abu yang panas. Bisa prestasinya aku bayar biaya perawatan rendah, maunya sih ya. Itu kan tidak bisa seperti itu. Kalau biaya rendah berarti kan perawatannya murah. Nah, gampang rusak kan. Dari akhirnya ujung-ujungnya juga mahal karena sering diganti. Dan yang penting dapat menangani jumlah abu yang banyak. Karena yang dibakar ini ton-tonan. Dan 10-20% jadi abu. Gitu ya. Semakin besar pembakaran, semakin banyak abunya. Kemudian selain abu, ini yang susah nanti, yang perlu penanganan khusus. Ada kerak, itu kan nggak semudah abu. Kalau abu dikasih air, dia ngalir gitu ya. Kerak nggak ditinggal, lengket soalnya, telaga. Di atas. Debu itu lebih mudah, di spray gitu, air dia akan jadi cairan lagi. Cuman kerak telaga, semacam tar nanti ya, lengket kayak aspal. Itu yang harus ditangani juga, ini lebih susah dari abu. Kalau ini khusus biasanya penanganan kerak sama tar. Telaga dengan itu bisa, semprot dia akan turun. Itu kalau kerak lengket. Nah, itu akan mengurangi kapasitas dan fungsi daripada tempat abu tadi. Ini macam-macam nanti ya, penyimpanannya di bawah. Dan harus korosi terhadap tahan panas ya. Haus. Ada kata panas. Ini seperti tungku tadi. Waktu dia ke bawah jatuhnya ya. Nah, kemudian dia ini yang asap, ini yang asap. Kontrol aja. Nah, ini asap. Nah, ini yang abu, yang berat ya. Ini beringan dengan asap. Sebenarnya
ini sama, partikelnya kan ini lebih halus, lebih kasar. Dibuang ke tempat olah atau campuran untuk produksi lain. Nah, di sini juga dikontrol lagi. Karena yang jadi udara ini tidak semuanya udara yang bisa diterima oleh alam. Kadang ada juga berupa racun. Nah, sekarang karena masalah dunia nih ya, karbon pemanasan global, ini kan katanya bahan PLTU itu mau dikurangi Indonesia dari tahun 2030. Tidak ada lagi pembangunan PLTU yang ada saja yang diinginkan. Nah, kalau udah umurnya habis sudah dibongkar gitu ya. Tidak ada pembangunan. Nah, sekarang ahli-ahli ini sudah menemukan bahwa asap yang di sini bisa ditangkap nanti karbon baru ditanam nanti. Nah, udah ada teknologi ini. Walaupun masih mahal ya. Jadi sehingga nanti pembangkit listrik batu bara ini PLTU itu juga ramah lingkungan. Karena ya, karbon dioksida di sini akan ditangkap dulu, capture istilahnya ya, maka baru di pusat nanti dicairkan atau dipadat baru ditanam di tanah, sehingga lingkungan akan lebih bersih. Nah, cuma sekarang masih baru penyaringan, biasanya penyaringan unsur-unsur beracun ya. Nanti semuanya sudah, karena itu menjadi pemanasan global. Sehingga ada di dunia itu mulai nanti batu baranya kurang, padahal batu baranya ada pembangkit yang paling murah, masih kelas 1 yang termurah. Nah, ini lebih murah. Karena masalahnya kan pemanasan global daripada pembuangan asap. Orang ini nggak mau ini kan cari teknologi penelitian untuk bisa karbon dioksida itu yang mengakibatkan ozon rusak, karbon perlunya banyak hutan untuk menangkap. Nah, dia ada peralatan sekarang untuk tangkap kemudian disimpan. Nah, kalau nuklir dia tidak, sampai sini tidak ada dia. Tapi masalahnya di reaktornya. Kalau bocor mah aman. Bukan seperti batu baranya asapnya, abunya. Sedangkan nuklir tidak ada abu, tidak ada asap. Ada hanya udara, air tadi ya. Karena ada dua kemarin kan, satu keluar asap dan satu buat air. Nah, itu adalah pendingin reaktor dan pendingin kondensor. Sama dengan batu bara. Ini penanganan abunya masalah hidrolik, berarti pakai air ya, dialirkan air pneumatik. Nah, ini agak susah karena angin kan, yang namanya debu, angin, abu kan bisa terbangan ya. Itu mudah menggunakan hidrolik. Cuma nanti hidrolik jumlahnya akan berat kan karena campur air. Kalau pneumatik tidak. Nah, kan cuman yang jangankan debu kan yang agak keras saja dipakai angin kan akan berterbang kemana-mana. Apalagi nanti abu atau debu. Mekanik ini ya pakai mekanik ya untuk digerakkan ya. Nah, ini yang banyak biasanya lebih murah hidrolik. Untuk menjadikan proses air langsung dengan. Jadi ujungnya diendapkan lagi. Nah, airnya dialirkan lagi. Jadilah dia yang masih basah tapi ya itu didendam. Dan ini macam-macam, karena ada terus macam. Kebanyakan itu kapal api ya. Kalau yang dekat dia dengan stasiun kapal api. Yang sistem hidrolik ya, sistem ininya pakai air. Kalau ada pakai air kan ngalir dia, debu abu tadi akan mengendap. Ya, air ngalir. Nah, ini penampungan. Udah campur ya, abu dan debu air. Ini biasanya lebih banyak digunakan mengendap. Kemudian ini yang terbangan, ya, disemprot, kayak disemprot. Kalau tadi ini kan yang udah jadi abu di bawah ya, alirin aja. Nah, kalau berterbangan, kalau air kan nggak bisa. Kalau air di bawah, debunya di atas kan, makanya di-spray. Spray air. Nah, mirip ini dengan kondensor, cuma kondensor uap panas yang di-spray, yang seperti terbuka ya. Nah, kondensor, ini dia abu, debu yang berterbangan, akan jatuh ke bawah kan, jadi lebih berat. Kalau dia nggak kena air ya ringan kemana-mana. Ya kan? Sama sistemnya beberapa pengairan.
ini pneumatik pakai udara. Nah, ini biasanya penerbangan ya agak susah. Lebih banyak yang pakai air tadi, yang spray yang penerbangan, kemudian yang air mengalir yang bawah. Dia pakai tekanan tinggi. Ini sistemnya lebih kompleks. Yang paling mudah tadi adalah air. Pakai filter segala macam kan. Karena dia tidak berterbang kemana-mana. Yang sistem pneumatik tadi. Ada filter segala macam kan. Filter itu untuk nyaring. Ya. Yang besar akan tersangkut. Yang halus lolos nanti di filter. Pneumatik atau udara. Mekanik ya biasa ya. Pakai alat penggerak. Nah, ini juga pasti akan berterbang. Dia berterbangan ya, karena dia ringan. Diambil ya, kita semuanya akan mengangkut. Ada yang terbangan, yang terbang. Biasanya yang ini udah di ujung biasanya. Kalau air tadi baru ini di ujung. Tidak pakai air, baru di ujung. Pakai biasanya tidak satu sistem ya. Banyak mekanik sama hidrolik. Pneumatik ini kerjanya lebih ringan, energinya sih ya. Tapi dia itu sistem yang lebih susah karena ditiup angin susah. Kemudian efisiensi pembakarannya ya, kita bahas dulu sebelumnya. Pertama adalah ukurannya, semakin kecil dia semakin bagus. Kemudian cackingnya itu apa kayak gitu ya. Dan pembakarannya, kemudian temperatur pengukurannya. Jadi dia itu bagus semakin rendah, semakin abu. Kemudian tentu kekeringannya ya. Adalah untuk pemilihan ukuran tadi ya. Ini aset ultimate. Nah, ini secara apanya namanya kimianya ya, ada alat ukurnya. Data penurunannya hampir setiap bahan bakar itu lama-lama kualitas termalnya itu bisa turun. Karena penyimpanan tidak boleh terlalu lama. Cuman kalau nggak ada waktu, juga kan pengiriman juga masalah kan. Ya, turunan. Jadi kualitasnya nanti bisa turun. Walaupun jumlahnya sama, kualitas panasnya bisa. Kemudian kemampuan penggilingan tadi ya. Ini udah sama dengan ini tadi kualitas tadi ya. Banyak, kalau semakin kecil ini semakin bagus. Masuk kerak tadi. Itu ini kayak tar gitu. Kerak. Ini kan udah sisa-sisa gitu ya. Jadi ini adalah sisa dari pembakaran gitu. Jadi berarti kalau makin besar ini, ya panas bakarnya akan berkurang. Semakin kecil ini semakin bagus. Cara penyimpanan juga dia turun ya. Karena kerusakan karena penyimpanan. Tapi penyimpanan itu yang sesuai standar. Nah, sifat korosifnya tadi ini udah bawaan. Dia merusak peralatan-peralatan. Kemudian kadang abu. Ini pertama dari kualitas bahan batu bara sendiri, juga dari kualitas pengeringnya. Kalau kualitas bahan bakar dari kualitas dari batu bara nggak bisa ditawar, udah alami itu namanya. Tapi kalau pengeringan masih bisa diatur, dikeringkan lagi ya, sehingga abunya akan lebih sedikit. Tapi kalau basah dia akan lebih banyak. Tapi dengan kualitas yang sama ya, kalau kualitas berbeda tentu kualitas yang lebih tinggi dia. Tapi biasanya untuk pembangkit tenaga uap biasanya tidak terlalu tinggi karena nanti itu mahal jatuhnya. Jadi India rata-ratanya abu tadi 10% kalau kita 10-20%. Jadi kadar abu yang tinggi akan mengakibatkan ya efisiensi termalnya rendah, kurang. Kemudian kesulitan pembuangan abu panas, banyak abunya. Kemudian meningkatkan ukuran pembangkit karena dia butuh panas yang besar, berarti butuh tungku yang lebih besar karena kualitasnya rendah. Makanya batebaranya harus padatnya lebih tinggi. Nah, untuk boiler yang sama perlu tungku yang lebih besar. Perlu tungku yang lebih besar artinya perlu batubara yang lebih banyak. Ya. Sehingga nanti karena butuh lebih banyak, otomatis transportasinya akan lebih mahal. Padahal yang dihasilkan jumlah panasnya sama gitu ya. Nah, maka di sini dia kualitas itu menentukan nanti tungku juga jumlah juga. Kualitasnya bagus, jumlahnya sedikit dengan untuk ukuran yang sama ya. Ya nanti pengontrolan juga susah. Nah,
dari yang berupa butiran atau nanti bongkahan tadi menjadi bubuk, itu dia bisa meningkatkan efisiensi termalnya 90%. Karena hampir semua kebakar kena halus kan. Nah, kenapa masih ada tadi sisanya tadi? Tadi kualitasnya ya itu nggak bisa 100%. Bahkan gas pun tidak ada 100% terbakar jadi panas. Ya. Itu gas, itu nggak kelihatan cuma pakai alat udah kelihatan ada gas buang juga kan. Nah, kalau gas nggak ada pembuangan nggak perlu pakai knalpot. Nah, masih pakai kan gas, apalagi jadi batu bara sudah meningkatkan 90%, bukan berarti di 90% yang jadi api dari jika dibandingkan dengan masih butiran ya. Berarti bukan tinggal 10% dong jadi itu tidak. Ini jika dibandingkan dengan butiran dan menggunakan bumbu. Bisa saya ini kan di sini. Ya, bakar bubuk ya. Jadi dia kalau dijadikan bubuk dan tidak dengan pakai bubuk, nah itu dia maksudnya ya. Nah, dia bisa meningkat 90% kalau pakai bubuk. Bukan dia 90%. Tingkatannya gitu. Ya, jauh lebih tinggi kan. Memang untuk dan untuk tungku juga lebih efisien. Lebih kecil ukurannya, karena apinya akan ke atas itu kan, karena langsung kebakar di udara. Ini jenis pembakarannya, peralatan pembakaran. Pertama jenis tungkunya, tadi pembakaran batu baranya manual itu untuk pembangkit listrik tidak dipakai. Pembakaran stoker itu biasanya yang skala kecil. Nah ini yang pakai bumbu ketiga. Kemudian pasokan udara ke tungku, itu tadi yang bumbu. Kalau ini dia diam ya, diam. Kalau ini pakai alat untuk menaruhnya. Ini tungkunya ini bisa diam, bisa bergerak. Kita pakai apa kemarin ya, kemarin. Nah, tapi kalau ini dia diam, cuman dia terbakar di udara dalam tungku. Kemudian, nah ini dia tadi udah ada sedikitnya ampas ya, bisa dari pembakaran, pembuangan, asap dan debu tadi. Akan pakai air, pakai udara, pakai mekanik gitu ya. Yang disebut debu itu kira ukuran 1 mikron ya, atau 1/1000 milimeter diameternya. Itu disebut debu. Nah, kalau lebih besar daripada itu disebut abu 100. Nah, jadi lebih besar ya ukurannya 100 kok disebut abu. Dan yang lebih halus lagi asap. Kalau gas dia 1 mikron. Kalau asap 10 piko ya. Ini 100. 1 mikron ya, 1 mikron. Ini mikron ya. Mikro. Gas saja 1 mikron. Ini mikro ya. Asap 10 ya. Ini yang abu 0,1 mili ya, abu. Makanya kalau abu itu lebih mudah kelihatannya kan. Kalau asap sama itu kan kalau sedikit hilang, kalau banyak baru kelihatan. Kalau abu dikit pun kelihatan. Karena ukuran lebih besar. Kenapa pembuangan tidak bisa langsung ke atmosfer? Walaupun ujungnya nanti ke atmosfer juga ya. Ini tidak sehat untuk lingkungan. Kemudian batu bara akan mengakibatkan kerugian yang besar. Dia dikeringkan dulu dan dihaluskan supaya semakin sedikit dia yang ke udara. Dan juga akan mengotori lingkungan ya. Apalagi nanti kalau hujan. Nah itu kalau kalian dekat-dekat, umpamanya pabrik sepenan dulu dekat sih lumayan jauh, tapi pabrik pabrik semen gitu ya, itu pohon-pohon daun-daunnya itu udah abu-abu, ada lengket abu gitu ya. Nanti kalau hujan baru dia bersih lagi itu. Hujan akan dia halus, kotor ya. Padahal itu jauh ya, kan di bawah angin. Padahal sudah difilter itu.
udah lewat, udah boleh ya dibuang, masih mengotori, apalagi yang tidak boleh dibuang itu berbahaya. Jadi untuk menghindarinya ya harusnya semua terbakar di tungku, tapi nggak mungkin. Ya, pasti ada sisanya. Asap tebal, nah ini tadi yang disebutkan. Kehadiran asap tebal ya, di cerobong itu menunjukkan kondisi tungku yang buruk. Nah, ini kan. Tapi dia bisa sirkulasinya kurang bagus, pembakarannya kurang bagus, gitu kan. Nah, ini dia. Dengan nanti efisiensi untuk pemanas boilernya akan berkurang. Jadi sama juga dengan kendaraan, kalau tebal asap motor atau mobil kamu, itu kan berarti ada sesuatu. Bahan bakarnya yang kurang bagus atau pembakaran yang kurang bagus. Atau ada yang bocor, kita campur itu oli dengan bahan bakar, gitu kan. Itu parah lagi. Nah, asapnya hitam kan, sama juga. Jadi asap tebal itu menunjukkan ada sesuatu di tungku, di ruang pembakarannya. Asap dari ruang pembakaran. Semakin bagus pembakarannya, semakin sempurna pembakarannya, itu asap pembakar semakin kurang. Baru ya, jadi begitu asap meningkat ke cerobong ya, tungkunya baru, sisinya bagus. Jadi gampang ada lihat secara kasat mata itu baru ya. Ya, untuk menghindari polusi tadi, harus dia diubah dulu ya. Di filter itu. Yang harus. Ya, pemberian debu dan abu ya, dari gas buang akan mempengaruhi faktor debu tadi. Faktor debu itu dia akan menangkap ya, yang masih besar-besar ukuran akan ditangkap di cerobong tadi ya. Jadi yang halus-halus saja yang itu. Macam-macam nanti penangkapannya. Kolektor mekanik, kemudian tipe basah ya, untuk ini untuk menangkap debu-debu yang berterbangan di cerobong dan di tungku ya. Ini dia secara mekanik. Jadi masuk ini besar, ini yang agak berat tuh. Biasanya bertingkat. Masih kadang lolos juga di sini. Nah, sama ya. Abak sini kan ada yang turun sini, tapi kan ada udah sini ya sebagian ke bawah sini kan. Coba turun. Sama, mirip-mirip. Beratnya ke bawah. Nah, yang mahal nanti dia pakai magnet itu ya, listrik. Nah, cuma kan mahal, perlu energi yang mahal juga. Ini yang tipe basah. Nah, ini yang elektrotas di sini. Ini dia lebih hasilnya lebih bagus, tapi dia perlu listrik yang besar. Dia kayak nangkap gitu ya, kayak kalau yang di bahan bakarnya tadi menggunakan magnet kan, nangkap besi, jadi abu. Nangkap seperti ini juga, apakah jarisan ini, jarisan plastik, tangan, kasih tangan, nanti kan kalau ada debu di bawah itu kan tangkap sama dia, seperti ini dia. Listrik yang tangkap. Jadi ada dua lempengan ini nanti kan, di kanan, dia akan elektrodanya, di antaranya dia akan ketarik akan dibuang ke bawah kan, itu ini gunanya untuk partikel-partikel yang halus. Tapi mahal ini ya, listriknya mahal. Nah, ini dia tensinya 30.000 sampai 60.000 volt kan, besar itu kan. Tapi debunya dapat ketangkap sama dia. Mahal tapi memiliki perawatan yang rendah ya, karena dua lempeng itu aja ya, karena tekanan listrik, tegangan listrik ya, tegangan listrik berbeda dari dua kutub. Abunya lewat ke tengah kan ketangkap sama dia. Nah, angkat diturunkan lagi, turun ini lagi. Kalau ketutup itu dia nangkapnya akan kurang kan, karena ketutup debu tadi. Ini lebih efektif untuk partikel-partikel yang halus, yang susah untuk filter gitu ya. Ini masalah efisiensinya. Jadi gas yang masuk kolektor tadi G1-nya dikurangi dengan jumlah yang terkumpul, nah itulah yang berkumpul ini G2. Ini input terkumpul sekian, berarti ada sisa kan. Kalau yang masuk di yang terkumpul sama, berarti sudah nol dia. Berarti tidak ada lagi, berarti 100% dia nanti dibagi sudah masuk. Namanya 100, ini terkumpul 70, gitu kan, berarti 30%. Tingkat pengumpulannya. Ada masuk, kumpul, dia masukin 100 dikurang 70. Nah,
artinya 30/100. Ini yang terbang tadi, masalah density-nya itu, kepadatan itu tergantung dari jenis batu baranya tadi ya. Dan campurannya, karena batu bara itu kan tercampur dengan yang lain. Ukuran partikelnya makin kecil dia makin bagus. Kemudian ini masalah listriknya, ini juga dari campuran batu bara, isi dari batu bara tadi. Nah, ini dia untuk kalau supaya mudah ditangkap elektrostatis tadi kan, yang pakai listrik. Kemudian peleburan partikel, semakin mudah lebur dia jadi tidak terbakar, sehingga nanti debunya dan abunya akan kecil. Peleburannya tinggi ya, orang udah kebakar tapi dia masih ada unsur partikelnya, hancur. Nah, peleburan rendah dia cepat hancur. Dan ini juga masalah boilernya, karena meningkatnya ukuran boiler karena kapasitas yang diperlukan untuk semakin lebih besar ya, dan rendah belerang gitu ya. Kadang abu yang tinggi, masalah pengumpulan abu terbang menjadi semakin kompleks. Nah, meningkat ukuran boiler tentu tungku makin besar, otomatis bahan bakar makin banyak, tapi kan 10-20% itu jadi abu, nah itu kan tetap besar, setiap penanganannya akan semakin kuat. Abu terbang itu sangat halus ya, partikel warna coklat, tadi hitam, sampai hitam tadi. Semakin gelap dia, itu berarti dia semakin jelek pembakarannya. Jadi warna coklat tadi menunjukkan ada oksida ion, sementara warna gelap menunjukkan ada karbon yang tidak terbakar. Tapi kan bahan bakarnya nggak jadi energi, akhirnya jadi abu terbangan. Terbang tadi dari 1 mikron sampai 300. Dan konsentrasi debu yang terbang dan gas buang tadi tergantung dari faktor komposisi batu baranya, itu dari jenis batu baranya tadi ya, desain boilernya dan kapasitas. Semakin besar kapasitas itu semakin besar sisanya kan. Kalau desain tergantung bentuknya. Kemudian ini tadi persentase abu dalam batu bara langsung memberikan kontribusi untuk emisi debu yang terbang. Desainnya tadi menunjukkan tungku ya di bawah besarnya konsentrasi debu yang terbakar itu 20 sampai 90 gram per meter kubik. Ini masih lagi tergantung lagi ya dari jenis batu bara, desain boiler, dan kualitas pengeringannya ya. Juga dari kualitas pengeringan juga. Kemudian elektrostatis tadi, presisitator ya, itu digunakan untuk menyalakan abu yang terbakar. Kayak magnet ya untuk ini. Ini sikat abu terbang ya, untuk kayak filter dia. Jadi dia ada beberapa lubang ke bawahnya. Jadi kalau nabrak dia jatuh kan, nabrak jatuh. Jadi yang nabrak jatuh, itu kan basicnya kalau masih jatuh lagi ringan terbang lagi sebenarnya. Semakin panjang ini semakin gasnya akan. Jadi tabrakan kan ada karena jaringan bisa juga lengket di sini kan. Ya, semacam filter udara. Harus bersihkan kan karena dia tempel. Nah, kapal abu sama juga tadi pembakaran. Nah, ini yang bukan untuk bangkit nih ya. Fluides bed ini dia diam. Ini biasanya diambil gasnya nanti. Kondisi fluides bed, kondisi pembakaran bed itu kayak tempat tidur gitu kan. Bisa dari minyak, batu bara, gas, sampai sampah pun bisa. Ini contohnya. Ini biasanya diambil gasnya nanti. Bakaran di sini, jadi nanti ujung-ujungnya gas. Nah, gasnya yang dibakar. Tapi
ini bisa dia dari biomasa, tapi yang dihalusin ya, halus kering, dari minyak dan sebagainya. Bakaran. Itu biasanya yang diambil nanti di sini biasanya gasnya. Nah, kebanyakan nanti biasanya ini biomasa. Biasanya kita dapat gas. Nah, cuman masalahnya penyimpanan gas ini yang teknologi ini sekarang belum dikembangkan secara tepat. Itu biasanya langsung pakai. Jadi gas buangnya dipakai. Nah, masalahnya di sini itu tidak stabil seperti yang dihasilkan batu bara tadi. Gas ini kurang pasti gas biasanya diambil. Ini sudah ada Celsius. Dia disupportkan udara panas ya, panas. Dan bahan-bahan yang kering dan halus. Dia nanti akan menghasilkan gas. Ini abunya ada pendinginan air. Dan nanti ini kan uapnya ke sini, abu gas. Bahan yang kering dan kecil-kecil ya, potong-potong halus. Nah, tentu sini abunya pasti banyak. Bakarannya, kecuali nanti dia karena dia bisa dari minyak gitu kan, minyak. Nah, banyak itu sampah. Karena biasanya untuk menanggulangi sampah di sini banyak dan biomasa gitu ya. Nah, kalau sampah dan biomasa tentu kualitasnya beda-beda. Dan tetap ada unsur-unsur seperti gas beracun tetap kemungkinannya ada. Sulfur dioksida. Nah, berbahaya. Kalau unsur-unsurnya tadi dari biomasa. Itu dia. Nah, itu kira-kira yang bisa nggak usah terlalu ini ya, karena bukan untuk pembakaran dalam, pembakaran. Nah, itu kita jenis-jenis tungku sebenarnya dan bahan bakar padat batu bara tadi ya. Di depan kita masuk ke masalah boilernya ya, untuk pembangkit listrik. Itu kita ini untuk bab 2-nya selesai ya. Itu kita masuk bab 3-nya adalah masalah steam generator atau pembangkit uapnya, berarti boilernya ya. Kita juga 2 kali masuk. Baru kita masuk ke turbinnya. Nah, ke turbin udah motor ya. Di depan kita masuk ke pembangkit uap atau kira-kira pembangkit uapnya adalah boiler ya. Bentar saya ini dulu nih ya. Oke, Pak. Itu kita lanjutkan lagi minggu depan ya.